Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. 3 tahun menikah tanpa kehadiran anak membuat mertuaku mulai menyindirku sebagai wanita mandul. Setiap hari, hinaan dan tekanan datang dari keluarga suami, terutama ibu mertuaku yang tak henti-hentinya menyalahkanku. Awalnya, aku mencoba mengabaikan perkataan mereka. Aku berpikir bahwa seiring waktu, mereka akan memahami bahwa ini bukan salahku semata. Aku dan suamiku, Reza, sudah berusaha. Kami telah pergi ke dokter, menjalani berbagai pemeriksaan, bahkan mencoba pengobatan alternatif. Namun, setiap kali aku pulang dengan hasil yang belum memuaskan, ibu mertuaku hanya menatapku dengan sinis. "Apa gunanya perempuan kalau tidak bisa memberikan keturunan?" katanya suatu kali di depan keluarganya yang lain. Aku terdiam, meski di dalam hatiku terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Suamiku, yang dulu selalu membelaku, kini hanya diam. Aku tidak tahu apakah dia juga mulai berpikir seperti ibunya, atau dia hanya lelah dengan semua ini. Yang jelas, aku merasa semakin sendirian. Hinaan itu semakin menjadi-jadi. Setiap kali ada acara keluarga, ibu mertuaku dengan sengaja membicarakan kehamilan atau bayi di depanku. Seolah-olah sedang menegaskan bahwa aku adalah satu-satunya wanita dalam keluarga ini yang gagal menjalankan tugasnya. Aku sering menangis di kamar, berusaha menahan rasa sakit di dada. Pikirkan lagi, Reza. Masih ada banyak wanita di luar sana yang bisa memberikanmu keturunan, ujar ibu mertuaku suatu malam saat makan malam bersama. Aku tersentak. Tanganku gemetar memegang sendok. Aku menoleh ke arah Reza, berharap dia akan mengatakan sesuatu, berharap dia akan membelaku seperti dulu. Tapi yang kulihat hanyalah wajahnya yang tertunduk, seolah tak ingin terlibat dalam percakapan ini. Saat itu, aku sadar. Tidak peduli seberapa keras aku berjuang, mereka tidak akan pernah menerimaku. Dan mungkin, suamiku juga sudah mulai meragukanku. Aku menggenggam erat tanganku sendiri di bawah meja, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Hatiku hancur. Aku telah memberikan segalanya untuk keluarga ini, namun yang kudapat hanyalah penghinaan dan luka. Malam itu, aku memutuskan sesuatu. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang hinaan ini. Jika aku tidak dihargai di sini, mungkin sudah waktunya aku mencari tempat di mana aku bisa bernapas tanpa rasa sakit. Malam itu, setelah makan malam yang penuh penghinaan, aku masuk ke kamar dengan langkah gontai. Dadaku terasa sesak, dan kepalaku berdenyut hebat menahan emosi yang meluap-luap. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin menumpahkan segala sakit hati yang selama ini kutahan. Suamiku, Reza, masuk ke kamar beberapa saat kemudian. Aku masih duduk di tepi ranjang dengan mata yang mulai memanas. Ketika dia hendak melepas jam tangannya, aku tak bisa lagi menahan diri. "Kenapa, Reza?" Suaraku bergetar. "Kenapa kamu selalu diam setiap kali ibumu menghina aku? Kenapa kamu tidak pernah membelaku?" Dia terhenti sejenak, lalu menghela napas panjang. "Aku tidak mau memperkeruh suasana, Nadia. Kalau aku melawan ibu, masalah ini hanya akan semakin besar." Aku tertawa sinis, meski air mata mulai mengalir di pipiku. "Masalah ini sudah besar, Reza. Sudah 3 tahun aku dihina, disudutkan, seolah-olah aku ini barang cacat yang tak berguna. Kamu tidak mengerti bagaimana rasanya mendengar ibu mertuamu sendiri mengatakan bahwa suamimu lebih baik mencari wanita lain." Dia memijat pelipisnya, seakan lelah menghadapi ini. "Sudahlah, jangan dibesar-besarkan. Ibu memang begitu, kamu seharusnya sudah terbiasa." "Terbiasa?" Aku bangkit berdiri, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Jadi, menurutmu aku harus terbiasa dihina setiap hari?"
Aku harus menerima saja semua kata-kata mereka. Aku ini istrimu, Reza. Tapi selama ini, aku merasa seperti orang asing di rumah ini. Dia tetap diam. Tidak ada pembelaan, tidak ada kata-kata yang bisa menenangkan hatiku. Hanya keheningan yang semakin menyesakkan. Aku terisak, merasa begitu lelah. Aku sudah berusaha menjadi istri yang baik. Aku sudah menahan semua sakit hati, berharap suatu hari dia akan berdiri di sampingku. Tapi ternyata, aku sendirian dalam pernikahan ini. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan seperti ini. Reza, kataku lirih. Aku lelah. Aku benar-benar lelah. Dia menatapku, ada sesuatu di matanya, mungkin rasa bersalah, atau mungkin hanya kebingungan. Tapi itu tidak cukup. Aku butuh seseorang yang berjuang untukku, bukan hanya diam dan membiarkan aku dihancurkan oleh keluarganya sendiri. Malam itu, aku menangis sendirian di sudut kamar. Sementara suamiku, seperti biasa, hanya diam. Hari itu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Sejak pagi, Reza terlihat lebih sering mengecek ponselnya dan sesekali tersenyum tipis. Sesuatu yang sudah lama tidak kulihat darinya saat bersamaku. Aku mencoba mengabaikan firasat buruk yang menghantui pikiranku, mencoba meyakinkan diri bahwa aku hanya terlalu lelah dengan semua beban yang kutanggung selama ini. Namun, kegelisahanku semakin menjadi-jadi saat aku menemukan bukti nyata. Sebuah pesan masuk di ponselnya yang tertinggal di meja, berisi alamat sebuah hotel dan pesan singkat dari seseorang yang jelas bukan rekan kerja. Aku sudah di kamar. Sayang, aku rindu. Cepat ke sini. Dunia seakan berhenti berputar. Tanganku gemetar saat meletakkan kembali ponselnya. Dadaku terasa sesak, seakan ada ribuan duri menusuk jantungku. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan lagi. Aku tidak bisa menyangkalnya lagi, suamiku telah mengkhianatiku. Tanpa pikir panjang, aku mengambil kunci mobil dan melaju menuju hotel yang tertera di pesan itu. Aku tidak peduli bagaimana akhirnya, aku hanya ingin melihat dengan mataku sendiri. Aku ingin mendengar dari mulutnya sendiri bahwa dia benar-benar telah memilih wanita lain. Setibanya di hotel, aku bergegas masuk dengan langkah gemetar, dada berdegup kencang. Aku bertanya kepada resepsionis dengan suara bergetar, menyebutkan nama Reza dengan harapan mereka tidak menutupi kebenaran. Dan ternyata, mereka dengan mudah menyebutkan nomor kamar yang telah dipesannya. Tanpa ragu, aku berjalan cepat ke lantai yang dimaksud, jantungku seakan-akan meledak. Aku berhenti tepat di depan pintu, menarik napas dalam-dalam, lalu tanpa ragu mengetuk pintu dengan keras. Tidak lama kemudian, pintu terbuka. Dan di sanalah dia, Reza, berdiri dengan hanya mengenakan kemeja yang belum dikancing sempurna. Di belakangnya, seorang wanita dengan gaun tidur tipis memandangku dengan ekspresi terkejut, seolah aku adalah orang asing yang tidak seharusnya ada di sana. Reza, suaraku lirih, hampir tidak bisa keluar dari tenggorokanku. Apa ini? Dia terdiam sejenak, tapi ekspresinya tidak menunjukkan rasa bersalah. Justru yang kutangkap adalah rasa kesal, seolah-olah akulah yang telah melakukan kesalahan. Apa yang kamu lakukan di sini, Nadia? Tanyanya dengan nada dingin. Hatiku mencelos. Aku tertawa sinis, meskipun air mataku terus mengalir. Harusnya aku yang bertanya, Reza, apa yang kamu lakukan di sini, dengan wanita lain? Wanita itu mendekat dan meraih lengan Reza, seolah menunjukkan bahwa dia berhak atas laki-laki yang seharusnya menjadi suamiku. Dan yang lebih menyakitkan, Reza tidak menolaknya. Dia membiarkan wanita itu bersandar padanya, seolah keberadaanku tidak ada artinya. Aku kehilangan kendali. Aku melangkah maju dan mendorong wanita itu menjauh. Pergi dari sini, dia masih suamiku, teriakku dengan napas tersengal. Tapi sebelum aku bisa melakukan lebih banyak, sesuatu yang tidak pernah kuduga terjadi. Sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Aku membeku. Ruangan terasa berputar. Rasa panas menjalar di wajahku, bukan hanya karena tamparan itu, tetapi karena luka di hatiku yang baru saja bertambah dalam. Aku menatap Reza dengan mata penuh air mata,
Tidak percaya bahwa pria yang dulu berjanji akan melindungiku kini tega menyakitiku seperti ini. Jangan kurang ajar, Nadia, bentaknya. Jangan buat drama di sini. Aku sudah muak dengan semua ini. Aku terhuyung mundur, memegangi pipiku yang masih perih. Sementara itu, wanita di belakangnya hanya tersenyum penuh kemenangan, seolah menertawakan kehancuranku. Saat itu, aku tahu, tidak ada lagi yang tersisa untukku di sini. Lelaki yang selama ini kucintai, yang kubela mati-matian, ternyata sudah lama mengkhianatiku. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan kepingan hatiku yang telah hancur di tempat itu. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa aku harus melepaskan sesuatu yang sudah tidak lagi berharga. Aku pulang dengan hati yang remuk. Sepanjang perjalanan, air mataku mengalir deras, tapi aku tetap berusaha mengendalikan diri. Aku tidak ingin terlihat lemah. Tidak lagi. Begitu sampai di rumah, aku mendapati Reza sudah lebih dulu tiba. Dia berdiri di ruang tamu dengan ekspresi kesal, seolah-olah akulah yang telah membuat masalah. Aku melempar tas ke sofa dan menatapnya dengan mata penuh kemarahan. "Kamu tega, Reza?" Suaraku bergetar. "Aku ini istrimu. Aku yang selalu ada di sampingmu saat semua orang menyalahkanku. Tapi kamu malah memilih berselingkuh?" Dia menghela napas berat, lalu menatapku dengan tatapan dingin. "Aku lelah, Nadia. Aku sudah cukup bersabar dengan semua ini. Aku butuh seseorang yang bisa membuatku bahagia." Aku tertawa miris, meskipun air mataku masih belum berhenti mengalir. "Bahagia? Dan aku? Aku yang setiap hari dihina oleh keluargamu, dituduh mandul, disalahkan atas semua hal? Aku juga ingin bahagia, Reza. Tapi aku tetap bertahan, karena aku pikir kita masih bisa berjuang bersama. Tapi ternyata, kamu lebih memilih wanita lain." "Aku tidak bisa terus seperti ini," katanya, nadanya tenang tapi tajam. "Aku ingin punya anak, Nadia. Aku ingin membangun keluarga. Tapi kamu tidak bisa memberikannya padaku." Dada ini terasa dihantam sesuatu yang begitu kuat. Aku hampir kehilangan napas mendengar kata-kata itu. Jadi, selama ini, aku memang bukan siapa-siapa baginya. Aku hanya seorang istri yang gagal, yang tidak bisa memberikan apa yang dia inginkan. Aku mendekat dan menatapnya tajam. "Jadi, kamu lebih memilih wanita itu daripada mempertahankan pernikahan kita?" Dia tidak langsung menjawab, tapi sorot matanya sudah cukup menjelaskan semuanya. Aku tersenyum pahit, meskipun air mataku kembali jatuh. "Baik, Reza," kataku dengan suara gemetar. "Kalau memang itu yang kamu mau, aku akan pergi. Aku akan lepaskan kamu." Dia terdiam, seolah tidak menyangka aku akan mengatakannya. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku sudah cukup menderita. Aku sudah cukup menahan sakit selama 3 tahun ini. Dengan tangan gemetar, aku berjalan ke kamar, mengeluarkan koper, dan mulai memasukkan barang-barangku. Setiap lipatan baju, setiap barang yang kumasukkan, terasa seperti merobek hatiku sedikit demi sedikit. Saat aku kembali ke ruang tamu dengan koper di tangan, Reza masih berdiri di tempatnya. Tidak ada kata-kata penyesalan, tidak ada usaha untuk menahanku. Aku menatapnya untuk terakhir kali. "Terima kasih untuk 3 tahun ini, Reza. Aku harap wanita itu bisa memberimu kebahagiaan yang aku tidak bisa berikan." Tanpa menunggu jawaban, aku melangkah keluar rumah. Meninggalkan semua kenangan, luka, dan air mata yang selama ini kutahan. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi. Yang aku tahu, aku tidak bisa lagi tinggal di tempat yang hanya membuatku hancur. Malam itu, aku berjalan tanpa tujuan. Dengan hati yang sudah mati rasa, aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan bangkit. Aku akan menemukan kebahagiaanku sendiri. Aku akan membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar seorang istri yang ditinggalkan. Setelah perceraian, aku memutuskan untuk pergi ke Bali. Aku butuh waktu untuk sendiri, untuk menjernihkan pikiran, dan untuk merasakan kebebasan yang sudah lama tidak kumiliki. Aku menyewa villa kecil di dekat pantai,
Tempat di mana aku bisa duduk berjam-jam mendengar suara ombak tanpa gangguan siapapun. Sore itu, aku duduk di tepi pantai, memeluk lututku sendiri sambil menatap laut yang luas. Langit mulai berubah warna menjadi jingga keemasan, tapi keindahannya tidak cukup untuk menghapus luka di hatiku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, tapi air mata kembali jatuh tanpa bisa kutahan. Aku masih ingat tatapan dingin Reza, kata-kata kasarnya, tamparan yang ia berikan saat aku memergokinya bersama wanita lain. Semua itu berputar di kepalaku, membuat dadaku terasa sesak. Aku menggigit bibir, menahan isakan yang mulai keluar. Aku benci betapa lemah dan hancurnya aku saat ini. Tiba-tiba, seseorang berdiri di sampingku. Nadia? Aku menoleh dengan mata sembab, dan di sanalah dia, Chico, teman kerja Reza. Aku mengenalnya sebagai pria yang ramah, selalu bersikap sopan setiap kali kami bertemu dalam acara kantor atau makan malam bersama Reza dulu. Aku mengerjap, memastikan bahwa aku tidak sedang berhalusinasi. Chico, suaraku serak karena terlalu banyak menangis. Dia tersenyum kecil, lalu duduk di pasir di sampingku. Aku nggak nyangka ketemu kamu di sini. Kamu liburan? Aku mengangguk pelan, lalu tertawa miris. Lebih tepatnya, pelarian. Chico menatapku dengan dahi berkerut. Pelarian? Aku tidak tahu kenapa, tapi melihatnya di sini membuat pertahananku runtuh. Mungkin karena aku butuh seseorang untuk mendengar ceritaku, atau mungkin karena aku sudah terlalu lelah menyimpan semuanya sendiri. Aku menghela napas panjang, lalu menatap lurus ke arah ombak. Aku dan Reza sudah bercerai, kataku akhirnya. Dia selingkuh. Chico terlihat terkejut. Apa? Aku tersenyum pahit, lalu mulai menceritakan semuanya. Tentang 3 tahun pernikahanku yang penuh tekanan, tentang hinaan dari ibu mertuaku, tentang betapa Reza tidak pernah membelaku. Aku menceritakan bagaimana akhirnya aku menemukan bukti perselingkuhannya, bagaimana aku melabraknya di hotel, dan bagaimana aku justru ditampar oleh pria yang dulu berjanji akan melindungiku. Aku berbicara tanpa henti, membiarkan semua luka yang kutahan selama ini keluar. Dan semakin lama aku bicara, semakin deras air mataku mengalir. Chico tidak menyela. Dia hanya mendengarkan dengan tenang, sesekali mengangguk atau menarik napas panjang saat aku menceritakan bagian paling menyakitkan. Saat aku selesai bicara, aku menghapus air mataku dengan punggung tangan, merasa sedikit lega tapi juga lelah. Aku bodoh, ya? Tanyaku lirih. Aku bertahan selama ini, berharap dia akan berubah. Tapi ternyata dia malah memilih wanita lain. Chico menatapku lama sebelum akhirnya menggeleng. Kamu nggak bodoh, Nadia. Kamu cuma mencintai orang yang salah. Aku terdiam. Dia melanjutkan, aku tahu Reza itu seperti apa, tapi aku nggak nyangka dia setega itu sama kamu. Aku selalu lihat kamu sebagai istri yang setia dan kuat, tapi ternyata kamu harus melalui semua ini sendirian. Aku menunduk, merasa perasaan yang selama ini kutekan mulai muncul lagi. Chico menghela napas, lalu meraih tanganku dengan lembut. Dengar, Nadia, kamu berhak bahagia. Kamu berhak mendapatkan seseorang yang menghargai kamu, bukan seseorang yang malah menyalahkan dan mengkhianati kamu. Perceraian ini bukan akhir dari segalanya. Ini justru awal baru buat kamu. Aku menatapnya, merasakan kehangatan dalam kata-katanya. Selama ini, aku tidak pernah mendengar seseorang berbicara seperti itu padaku. Semua orang selalu menekan dan menyalahkanku. Tapi Chico, dia justru membuatku merasa dihargai. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada seseorang yang benar-benar peduli padaku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku menangis bukan karena sakit hati, tapi karena merasa sedikit lebih ringan. 3 bulan berlalu sejak perceraian itu, dan hidupku berubah lebih dari yang pernah kubayangkan. Aku kembali ke kota dengan hati yang jauh lebih ringan setelah liburanku di Bali. Selama waktu itu, aku sering berbicara dengan Chico. Dia membantuku bangkit, menyadarkanku bahwa aku pantas mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik. Namun, kejutan terbesar datang dari seseorang yang tidak pernah kusangka.
Namanya Adrian. Dia adalah rekan kerja Ciko sekaligus mantan rekan kerja Reza, mantan suamiku. Aku sebenarnya sudah pernah bertemu dengannya dalam beberapa acara kantor, tapi aku tidak pernah benar-benar memperhatikannya. Bagiku, dia hanya salah satu dari sekian banyak kolega suamiku dulu. Tapi setelah perceraianku, Adrian mulai mendekatiku. Dia tidak agresif atau memaksa. Dia hanya ada, menemaniku, menghiburku, dan dengan sabar membantuku percaya lagi bahwa aku pantas dicintai dengan tulus. Aku sudah lama memperhatikanmu, Nadia, katanya suatu malam saat kami duduk di sebuah kafe. Tapi aku tahu kamu sudah menikah, dan aku menghormati itu. Tapi ketika aku tahu apa yang terjadi, aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendiri. Hatiku tersentuh. Aku melihat ketulusan dalam matanya, sesuatu yang tidak pernah kutemukan di mata Reza. Tidak ada tuntutan, tidak ada paksaan, hanya cinta yang sederhana dan jujur. Hubungan kami berkembang dengan cepat, lebih cepat dari yang pernah kubayangkan. Aku yang dulu takut membuka hati, perlahan mulai percaya lagi pada cinta. Adrian bukan hanya pria yang baik, tapi juga seseorang yang selalu ada untukku, bahkan ketika aku masih ragu-ragu dengan perasaan sendiri. Lalu, tanpa kusangka, dia melamarku. Aku ingin menjagamu, Nadia, katanya saat berlutut di depanku dengan cincin di tangannya. Bukan untuk membuktikan apapun, tapi karena aku benar-benar mencintaimu. Aku ingin membangun hidup bersamamu, tanpa bayangan masa lalu. Air mataku mengalir, tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena bahagia. Aku mengangguk, dan dalam waktu yang terasa begitu singkat, aku menikah lagi. Pernikahanku dengan Adrian berbeda dari yang dulu. Tidak ada tekanan, tidak ada hinaan, tidak ada tuntutan yang membuatku merasa tidak berharga. Adrian selalu memperlakukanku dengan penuh cinta dan rasa hormat. Dan kebahagiaan itu semakin lengkap saat aku mengetahui sesuatu yang tak pernah kusangka. Aku hamil. Ketika dokter memberitahuku bahwa aku mengandung, aku hampir tidak bisa mempercayainya. Setelah bertahun-tahun mendengar hinaan karena dianggap mandul, setelah berulang kali merasa tidak cukup baik sebagai seorang istri, aku akhirnya diberi kesempatan untuk menjadi seorang ibu. Saat aku memberitahu Adrian tentang kehamilanku, dia langsung memelukku erat, menciumi keningku berkali-kali, seolah-olah dia juga tidak bisa mempercayai kebahagiaan ini. Kita akan menjadi orang tua, bisiknya dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Nadia. Terima kasih sudah percaya padaku. Terima kasih sudah mau memulai lagi. Aku tersenyum, merasa begitu damai dalam pelukannya. Aku pernah berpikir bahwa hidupku sudah berakhir setelah perceraian itu. Aku pernah merasa begitu hancur hingga tidak yakin bisa bahagia lagi. Tapi ternyata, hidup masih memberiku kesempatan kedua. Dan kali ini, aku tahu, aku berada di tempat yang tepat. Di sisi seseorang yang benar-benar mencintaiku dengan tulus. Kabar kehamilanku ternyata cepat tersebar. Aku tidak menyangka bahwa berita ini akan sampai ke telinga orang-orang yang selama ini menyakitiku. Ternyata, bahkan mantan mertuaku tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Suatu sore, saat aku dan Adrian sedang menikmati waktu bersama di rumah, pintu tiba-tiba diketuk dengan keras. Aku membuka pintu dan terkejut melihat ibu mertuaku berdiri di sana, wajahnya cemberut, dengan ekspresi yang sulit kutebak. Di sampingnya, ada beberapa anggota keluarga yang terlihat tak kalah terkejut, seolah mereka baru saja datang dari dunia lain. "Mama, kenapa datang ke sini?" tanyaku hati-hati, meskipun aku sudah bisa menebak tujuannya. Ibu mertuaku memandangku dengan tatapan tajam, seolah ingin mengatakan sesuatu yang pedas, namun dia menahan diri sejenak sebelum akhirnya berkata, "Aku datang untuk memastikan kebenaran tentang kehamilanmu." Tanpa berkata lebih banyak, dia melangkah masuk ke dalam rumah, diikuti oleh keluarganya. Aku merasa tidak nyaman, tetapi mencoba tetap tenang. "Benarkah kamu hamil, Nadia?" tanyanya tanpa basa-basi, matanya menyelidikiku. "Sepertinya kehamilan ini datang begitu cepat setelah perceraianmu." Aku mengangguk pelan, merasa sedikit jengah dengan sikapnya yang penuh keraguan. "Iya, memang. Ini kehamilan yang aku syukuri."
Ibu mertuaku menyeringai sinis. Aku tidak percaya begitu saja. Dulu kamu dianggap mandul, dan tiba-tiba sekarang hamil. Ia berpaling pada Chiko yang duduk di sampingku, seolah ingin menantangnya. Kamu yakin dia bisa memberi anak, Chiko? Chiko yang sejak tadi duduk diam, menatap ibu mertuaku dengan tenang. Ibu, ini adalah anak saya dan Nadia. Tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi. Kami berdua sangat bahagia. Namun, ibu mertuaku tidak terima. Dia terus-menerus menjelek-jelekan aku di depan Chiko, seolah aku ini masih menjadi objek hinaan baginya. Semua kata-katanya hanya semakin mengungkapkan betapa rendahnya pandangannya terhadapku, bahkan setelah aku bercerai dengan Reza. Akhirnya, Chiko tidak bisa menahan diri lagi. Ibu, ada satu hal yang harus kalian tahu, katanya dengan suara yang tidak bisa dibantah. Sebenarnya, yang mandul itu bukan Nadia. Aku terkejut, menatap Chiko dengan pandangan bingung, sementara ibu mertuaku menatapnya dengan penuh kebingungan. Chiko melanjutkan, yang mandul adalah Reza. Semua mata langsung tertuju pada Chiko, dan suasana seketika menjadi hening. Tidak ada yang bisa berkata-kata. Aku bisa melihat perubahan ekspresi ibu mertuaku, wajahnya memucat, seolah baru saja dikejutkan oleh kenyataan yang mengerikan. Reza tidak bisa punya anak, lanjut Chiko, dan itu sudah diketahui oleh dokter. Nadia bukanlah penyebab kegagalan pernikahan kalian, melainkan Reza sendiri yang tidak bisa memberikan keturunan. Semua hinaan yang kalian lontarkan kepada Nadia itu salah besar. Ibu mertuaku terdiam. Wajahnya tampak sangat terkejut, bahkan ada sedikit rasa malu yang muncul di matanya. Aku bisa melihat bahwa kenyataan yang terbongkar itu sangat memukulnya. Akhirnya, ibu mertuaku menunduk, tidak sanggup menatap kami lagi. Jadi, semua yang kutuduhkan kepada Nadia selama ini, salah? Suaranya hampir tak terdengar, seperti bisikan penuh penyesalan. Ya, ibu, jawab Chiko dengan tenang. Semua yang kalian katakan kepada Nadia selama ini, itu semua salah. Dan sekarang, kami sedang membangun keluarga kami sendiri. Kami tidak butuh lagi kata-kata jelek dari kalian. Aku merasa ada beban yang terangkat dari hatiku. Semua sakit hati yang selama ini aku pendam perlahan mulai terlepas. Sakitnya tidak akan hilang begitu saja. Tetapi setidaknya aku tidak lagi merasa terperangkap dalam kebohongan yang selama ini mereka ciptakan. Akhirnya, ibu mertuaku dan keluarganya pergi tanpa berkata banyak. Mereka tidak lagi berani mengusik kami, seolah malu dengan kenyataan yang terbongkar. Aku tidak merasa puas, tetapi lebih merasa lega. Semua penghinaanku selama ini seolah jatuh ke tangan mereka sendiri. Di saat yang sama, aku merasa lebih bebas. Aku bisa melangkah ke depan tanpa rasa terikat oleh masa lalu yang penuh kebohongan dan penghinaan. Saat Chiko dan aku kembali duduk di sofa, dia memandangku dengan penuh kasih. Kamu tidak perlu lagi memikirkan apa yang mereka katakan. Sekarang kita punya masa depan yang lebih baik. Aku mengangguk, merasakan kebahagiaan yang sederhana tapi begitu mendalam. Terima kasih, Chiko. Kamu benar-benar telah mengubah hidupku. Dia tersenyum hangat dan meraih tanganku. Aku hanya ingin kamu bahagia, Nadia, dan aku akan selalu di sini untukmu. Dan aku tahu, meskipun masa lalu mungkin tetap menyakitkan, masa depan kami yang baru sudah menunggu, penuh harapan dan kebahagiaan. Setelah ibu mertuaku pergi dengan rasa malu yang masih terpancar jelas di wajahnya, aku berharap bahwa semuanya akan berakhir di sana, bahwa aku dan Chiko bisa melanjutkan hidup tanpa gangguan dari masa lalu. Namun, kenyataan ternyata lebih rumit dari itu. Penderitaanku ternyata belum berakhir, meskipun sudah bercerai dari Reza. Ternyata, kehidupan baru yang dimulai oleh mantan suamiku bersama wanita yang ia pilih setelahku tidaklah seindah yang mereka bayangkan. Wanita itu, yang selama ini hanya aku kenal sebagai selingkuhan Reza, ternyata tidak seperti yang dia harapkan. Aku mendapat kabar dari seorang teman lama yang masih bekerja di tempat yang sama dengan Reza. Dia bercerita bahwa wanita itu, yang kini menjadi menantu baru ibu mertuaku, mulai memperlakukan ibu mertuaku dengan kasar. Bukan hanya itu,
Dia bahkan memperlakukannya seperti pembantu di rumah sendiri. Aku nggak tahu apa yang dipikirkan ibu mertuamu, Nadia, kata teman itu lewat telepon. Tapi yang pasti, menantu barunya seringkali mengabaikan dia, memerintah seperti dia nggak ada harga dirinya sama sekali. Bahkan nggak jarang dia suruh-suruh ibumu, ngerasa dia bisa begitu aja. Aku terdiam mendengar kabar itu. Meskipun ibu mertuaku dulu selalu memperlakukan aku dengan hina, aku tidak ingin melihatnya menderita. Di sisi lain, aku merasa sedikit lega, entah mengapa. Mungkin karena selama ini dia selalu merasa paling benar, paling superior, tapi kini dia harus merasakan apa yang aku rasakan, mendapatkan perlakuan yang tak jauh berbeda dari yang dulu aku terima. Namun, perasaan itu segera tergantikan oleh kekhawatiran. Aku tahu, meskipun ibu mertuaku salah dalam banyak hal, dia adalah ibu dari Reza, dan untuk beberapa alasan, masih ada ikatan darah yang tidak bisa diputuskan begitu saja. Aku memikirkan apakah sebaiknya aku menolongnya atau tidak. Aku berdiskusi dengan Ciko tentang situasi ini. Aku tahu dia sudah menghina aku bertahun-tahun, tapi aku nggak tega kalau dia diperlakukan seperti itu. Kataku, masih bimbang. Ciko mengangguk bijak. Aku paham. Kita semua punya pilihan untuk memaafkan dan bergerak maju. Tapi, itu bukan berarti kita harus membiarkan orang lain diperlakukan tidak adil. Kalau kamu merasa harus membantu, lakukan dengan hati-hati. Kita nggak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa membuat masa depan lebih baik. Setelah berpikir panjang, aku memutuskan untuk berbicara dengan ibu mertuaku. Tidak untuk membalas dendam, tetapi untuk memberitahu bahwa aku tidak akan membiarkannya menderita seperti dulu aku menderita. Meskipun apa yang telah terjadi, aku tidak ingin dia merasakan kesakitan itu lagi. Aku menghubunginya lewat telepon, dan meskipun awalnya dia tampak terkejut, kami akhirnya sepakat untuk bertemu di sebuah kafe. "Kenapa kamu ingin bertemu dengan aku, Nadia?" tanya ibu mertuaku dengan suara yang penuh keraguan saat kami duduk berhadapan. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Aku cuma ingin bilang, kalau kamu merasa diperlakukan tidak adil, kamu bisa mencari cara untuk keluar dari situasi itu, kataku, tanpa nada menghina. Mungkin kamu merasa bahwa kamu sudah membuat kesalahan terhadapku, tapi aku nggak ingin kamu merasakan hal yang sama, Ibu. Aku nggak ingin kamu diperlakukan seperti itu. Wajah ibu mertuaku memucat, dan untuk pertama kalinya, aku melihat rasa malu di matanya. Kamu tahu, aku mungkin sudah terlalu keras denganmu dulu. Aku tak pernah menganggapmu sebagai keluarga. Tapi, aku nggak tahu kalau dia akan memperlakukan aku seperti itu. Aku tersenyum tipis, meskipun hatiku masih diliputi rasa kecewa. Ibu berhak mendapatkan rasa hormat dan kebahagiaan juga. Kamu nggak harus tinggal di tempat yang membuatmu menderita, meskipun kamu telah membuat banyak kesalahan dalam hidupmu. Dia hanya terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Aku tahu dia merasa hancur di dalam, tetapi aku tidak bisa mengubah masa lalu. Yang bisa aku lakukan adalah memberinya kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan dirinya sendiri. Sebelum kami berpisah, aku memutuskan untuk menambahkan, Ibu, aku harap kamu bisa menemukan kedamaian, bahkan jika itu berarti melepaskan diri dari semua yang telah terjadi. Ibu mertuaku menatapku dengan mata yang berkaca-kaca, lalu mengangguk perlahan. Aku tahu, meskipun tidak ada kata-kata manis atau permintaan maaf yang keluar dari mulutnya, ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Mungkin tidak sekarang, tetapi suatu hari nanti, dia akan memahami bahwa hidup bukanlah tentang siapa yang benar atau salah, melainkan tentang bagaimana kita belajar untuk memaafkan dan berkembang. Saat aku kembali ke rumah, aku merasa lega. Mungkin penderitaanku belum sepenuhnya berakhir, tetapi setidaknya aku telah melepaskan sebagian beban yang selama ini mengikatku. Dan yang lebih penting, aku telah memberi kesempatan pada diriku sendiri untuk menjalani hidup yang lebih baik, bersama Ciko dan bayi yang akan segera lahir. Dengan berjalannya waktu, kehidupan baru yang aku bangun bersama Ciko semakin indah dan penuh kebahagiaan. Kami mulai merencanakan masa depan kami dengan penuh semangat. Bukan hanya tentang kami berdua, tetapi juga tentang anak yang akan segera lahir. Setiap hari terasa lebih cerah,
Setiap momen bersama Chiko membuatku merasa lebih lengkap. Kehamilan ini membawa kebahagiaan yang tak terbayangkan sebelumnya. Sebuah hadiah yang sangat aku syukuri setelah segala cobaan yang kuhadapi. Chiko selalu ada di sampingku, mendampingi setiap langkahku. Kami berbicara tentang bagaimana kami ingin membesarkan anak kami dengan penuh kasih sayang, menciptakan rumah yang penuh kehangatan dan keceriaan. Aku merasa diberkati bisa memiliki suami yang sangat peduli dan tulus mencintaiku, seseorang yang selalu mendukungku tanpa syarat. Tak jarang, aku teringat masa-masa sulit yang pernah aku alami. Semua penderitaan yang datang dari pernikahanku yang pertama, hinaan-hinaan yang tak berkesudahan, dan rasa sakit yang begitu mendalam. Namun, saat melihat senyum Chiko dan merasakan tendangan kecil dari dalam perutku, aku sadar bahwa setiap luka itu membawa aku pada titik ini, pada kebahagiaan yang jauh lebih berarti. Tuhan sepertinya sengaja menempatkan aku di jalan yang penuh rintangan, hanya untuk membawa aku pada kebahagiaan yang lebih indah. Aku merasa sangat bersyukur bisa bangkit dan menemukan cinta yang sesungguhnya, yang tidak pernah kuharapkan akan datang begitu cepat setelah semua yang aku alami. Di setiap malam, aku sering terbangun dan menatap Chiko yang sedang tertidur dengan tenang. Aku merasa damai, merasa bahwa akhirnya aku menemukan tempat di mana aku bisa merasa aman dan dihargai. Aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku tidak akan pernah menjadi wanita yang dulu, yang penuh keraguan dan ketakutan. Aku sudah berubah, lebih kuat, lebih berani, dan lebih bahagia dari sebelumnya. Saat calon buah hati kami semakin besar, aku semakin merasa siap menghadapi masa depan yang baru. Kami merencanakan banyak hal untuk anak kami. Apa yang akan kami beri, bagaimana kami akan membesarkannya dengan penuh kasih sayang, dan bagaimana kami akan menjadikannya bagian dari keluarga yang penuh cinta. Aku merasa tidak ada lagi yang perlu kukhawatirkan. Masa lalu sudah berlalu, dan sekarang adalah waktunya untuk menciptakan kenangan baru. Aku tahu bahwa kebahagiaan ini adalah anugerah yang luar biasa. Dan aku bersyukur bahwa aku diberikan kesempatan kedua untuk mencintai dan dicintai dengan cara yang lebih indah. Tuhan, dengan segala kebijaksanaannya, menggantikan luka-luka masa lalu dengan kebahagiaan yang lebih dari cukup, dan aku siap menyambut setiap hari yang baru dengan hati yang penuh harapan. Di sisi Chiko, dengan bayi yang akan datang, aku merasa hidupku telah lengkap. Kami akan menjalani segala tantangan bersama, dan aku tahu, apapun yang terjadi, kami akan tetap saling mendukung. Karena akhirnya, aku tahu, kehidupanku sekarang bukanlah tentang siapa yang pernah menghinaku atau mengkhianatiku, tetapi tentang cinta dan kebahagiaan yang kini ada di dalam pelukan kami berdua.